Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mastic Angler, senang sekali hari ini jumpa lagi ya. Teman-teman pengen sensasi rasanya narik GT pakai joran monster ya. Jangan buru-buru dulu beli joran mahal sob. Hari ini kita akan review joran Jetsu GTX Hunter generasi kedua P46. Joran popping ini katanya murah tapi punya maksimal drag 32,5 kg. Nah, apakah ini joran benar-benar sesuai dengan spesifikasinya? Nanti kita akan bedah tuntas dan kita akan lihat apa bedanya, fitur-fitur apa yang ditambahkan dari generasi sebelumnya atau GTX Hunter generasi 1. Nah, oke sob, kita zoom in ya. Kita mulai seperti biasa. Ini kita dapat bungkusnya. Bungkusnya juga tebel ini. Dasar kain kayak apa ya? Kayak parasut gitu. Ini ada jaring pori-pori ya, jadi nggak kebekep istilahnya tuh. Ada sirkulasi udara. Bagus ini. Cuman ini nih. Ini cuma satu di sini nggak ada, jadi kebuka kayak gini. Apa memang seperti itu? Ya biasanya kan kayak gini nih, ya ini diikat juga. Hitam, list kayak army nih, army, model army. Dan di sini tertulis GTX Hunter generasi kedua. Length 240 2,4 meter, PE 46, weight lure 40 sampai 150 gram dan maksimal drag 32,5 kg. Blank IM3 Japan Best Like Popping Rod ya, ini memang popping rod. Jadi di sini juga ada featuring Fuji Guides, Jetsu teknologi from Japan. Oke, kita buka ya. Jadi terdiri dua bagian ini, ada bagian pendek bungkusnya. Nah, ini batnya dan yang bagian panjang bagian top sectionnya. Oke. Two section ya, bat joint istilahnya tuh. Ya kelebihannya kalau bat joint ini blank utamanya itu dari pangkal bat sampai ke ujung ya itu menyatu, jadi utuh ya. Dan ini membuat transfer tenaga kita pada saat kita lakukan popping ataupun fight dengan ikan-ikan monster ya, jadi lebih bertenaga. Jadi kekuatannya juga merata. Jadi kalau tadi di bending ya, dia tuh utuh dari ujung ini, pecah karena dia satu bagian ya. Nah, ini ukuran 802, tipe joran spinning popping ya, tadi lihat sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk spek teknisnya ya. PE 46 ya. Jadi ada 3 varian ukuran line weight ya sebenarnya. Ada PE24, kemudian PE35 dan PE46. Untuk 46 ini ya memang ini joran ini disiapkan target ikan yang berukuran sedang hingga besar
ya, dari ukuran umpan aja 40 sampai 150 gram. Nah, kalau yang ukuran PE di bawahnya itu jauh lebih rendah. Tapi tadi maksimal drag-nya ini 32 ya. Oke, kita mulai dari batnya ya, bat section-nya ya. Jadi bat section GTX Hunter kedua ini hadir dengan grip EVA foam ya, didesain ya American style, ini modelnya American style nih ya, dari bat sampai sini lurus. Motifnya ya motif-motif army ya, ada hijau-hijau ya dengan ringnya. Nah, ini 1 2 ringnya. Nah, di pangkal bat ini dari warna hijau juga ya. Ini bikin penampilannya kelihatan makin gagah dan modern ya kalau di kamera. Nggak seperti generasi sebelumnya, generasi pertama dia masih menggunakan EVA foam standar polos. Nah, ini penampilannya jauh lebih gahar ini dibandingkan seri pertama ya. Perpaduan warna dan finishingnya rapi banget. Nah, di belakang ini ada gimbal ya, semacam kayak tombol gitu. Ini gimbal ini, bahannya dari karet keras ya, karet keras plastik tapi keras ini. Jadi pertama kali pegang grip EVA foam ini rasanya padat nih, padat sekali dan nggak licin. Tuh lengket tuh. Ini penting ini karena sangat krusial. Kalau popping sekian lama pasti tangan kita keringatan ya. Ya kalau kita pakai sarung tangan mungkin juga basah. Nah, ini dia nggak licin ya. Nah, dan menurut Mas Kika ini jarak handle-nya ya dari sini ke sini ini leverage-nya optimal, ini ergonomis. Nah tuh, jadi desain bat yang sebenarnya sudah diperhitungkan sekali dengan baik. Ini ukuran panjangnya 70 cm ya, dari sini ke sini. Ini ukuran ideal. Tuh, ini pas ini. Ya. Ini pas ditaruh di ketiak nih. Jadi dari pangkal reel ini sampai ketiak tuh pas. Kalau kita mau paikkan itu ya, ikan besar, tenaga pemancing, tenaga kita tuh nggak terkuras karena torsinya tersalurkan sempurna ke ikan tuh. Ideal sekali. Jadi untuk orang Indonesia pas ini. Memang kayaknya disiapin untuk Indonesia. Ini udah ya pasti Getsu mengadakan riset ya. Ya ini penting ini. Sebenarnya sepele tapi kenyamanan kita ya. Nah, titik tumpu juga nih. Jadi antara handle ini ya, tangan depan, tangan belakang, kalau kita mau lakukan lemparan kan ini posisinya ya. Kebetulan Mas Dik gunakan tangan kiri ya. Begini nih. Cukup lebar. Jadi momentum, nah tuh. Jadi momentum dorongan ya kalau kita melempar umpan, popper, stick bait 40 sampai 50 lebih bertenaga. Menghasilkan ya, seharusnya menghasilkan jangkauan lemparan yang jauh ya ketika kita lakukan popping. Ini desainnya keren. Oke. Nah, ini kita lihat bagian reel seatnya. Ya. Resetnya jelas tadi ya, ini sudah puji quality product. Ya dijamin ini kokoh ini. Jadi ini penting ketika kita pack, kalau dia nggak kokoh atau oblak ya, dia akan goyang. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi alasan Mas Kik kenapa memilih Getsu GTX Hunter, karena reel seatnya cukup dengan reel Daiwa ya. Masih cari joran popping untuk dipasangkan dengan reel Daiwa Sal 3 Z6000 GT. Dia tebal bener ini, besar. Nah, tanya. Jadi reel seat ini ukurannya 20 dps sampai 22. Tuh. Ini kelihatan sempit nih, tapi pas ini. Ya, tuh. Nah. Tuh, masuk cengkram bener. Nah,
Tuh, nggak goyang dah. Nah, ini juga ini alasan masjid. Tuh. Ini besar nih. Jadi teman-teman jangan khawatir yang punya kaki besar ya ini nih. Ya, realnya kakinya tebal. Ini berapa reel dicoba, berapa root dicoba nggak masuk. Jadi tipe lain dia mungkin ya selain lebih mahal ya nggak muat. Jadi pas banget nih, kokoh ya. Kunci dengan sempurna tuh. Posisinya nggak presisi sekali tuh. Nggak ada oblak tuh. Tuh, gerak tuh ya. Nah, ngomongin reel Daiwa ini reel kapasitas monster juga, 30 kilo drag maksimalnya. Itu ada di review video Mas Kiki ya. 30 kilo tuh. Dan kapasitinya besar, ya ini PE5, 300 meter masuk. Jadi settingan ini Mas Kiki siapkan memang untuk perang, buat ngajar Giant Travel ya di karang prediksinya ya, predator monster karang lainnya. Nah, sekarang kita masuk top section ya. Jadi panjang top section ini 175 sampai 180 ya. Panjang murni blank ya. Ketika dimasukin ya itu tadi jadi 240. Kita baca aja ya. Nah, sini ada tulisan tuh ya, blank IM9 best like popping root GTX Hunter Gen 2 length 2,4 meter PE46 maksimal drag 32 Fuji Getsu teknologi ya, sama ya. X-Ripe ya, kelihatan ya tuh ya, jelas ya. Sengaja masih di luar ini biar kelihatan matahari tuh. Jelas sekali ya. Salah satu yang membedakan dengan generasi pertama yang masih pakai karbon biasa. Jadi ini udah di-upgrade nih generasi kedua ya. Menggunakan holocarbon IM9 Jepang dengan lapisan X-Wrap full dari sini bawah sampai ke ujung blank tuh. Tuh X-Wrap tuh ya. Nah, karbon IM9 Jepang ini adalah material grafit modulus tinggi yang memberikan struktur ringan namun sangat kuat serta sensitif. 3 kelebihan ini ada dalam satu blank ya. Hasil teknologi dari karbon IM9 Jepang. Nanti ada manfaatnya semua itu. Jadi karakter materialnya dia menggunakan serat karbon berdensitas tinggi asli Jepang yang menjamin bobot joran tetap ringan. Meski memiliki backbone ya. Ya, di sini nih backbone tuh. Backbone yang kuat, sangat keras. Jadi material ini dia menawarkan sensitivitas juga ya tadi untuk merasakan getaran terkecil sekalipun, sekaligus memberikan tenaga angkat yang maksimal ya 32 ya 3,5. Ini nggak main-main ini. Nah, ditambah lapisan X-Wrap penuh. Seluruh bagian blank ini dilapisi dengan serat karbon yang melilit membentuk pola X silang menyerupai huruf X ya. Itu disebut lapisan X-Wrap penuh secara menyeluruh dari atas sampai bawah. Nah, lilitan ini nih ya. Lilitan ini fungsinya mengunci inti karbon ya, yang dari IM9 Jepang tadi dikunci lagi, memberikan kekuatan anti torsi, jadi tidak mudah melintir saat nahan beban berat dan mencegah joran patah saat melengkung ekstrim. Ya kira-kira lah sob ya. Kalau bending itu ya inget-inget lah, nggak ada yang abadi. Ya kuat pakai perasaan lah. Ini pengalaman sih. Ya kalau overbending ya apapun patah, mau joran semal apapun ya. Tapi ya artinya ini sudah mumpuni, dikategorikan sebagai joran happy fishing ya. Nah, efeknya apa ya? Jadi perpaduan ini antara bahan karbon tadi dengan lilitan X-Wrap penuh ini, jorannya jadi punya backbone yang kaku, anti melintir, anti twist,
dan ekstrim angkatannya ya 32. Dan tak kalah pentingnya ya sensitivitas tadi ya. Dia lentur juga, jadi punya kelenturan yang pas sesuai dengan 46 ya, karena memang Mas Kik untuk mengimbangi ini Mas Kik pilih 46. Sebenarnya lebih suka yang 24, 35, tapi ya ini memang disiapkan untuk happy popping ya. Jadi dia memiliki fast taper ya, tahu ya, fast taper itu cepat mantol kembali ya ketika dia lakukan bending, dia fast taper. Jadi responsif dia. Dan ini bagus untuk casting, popping. Ini terkait dengan lemparan ya, sangat melempar umpan popper lebih maksimal. Maupun fight lawan ikan itu ya dia lebih berat jadinya. Jadi selain memang tenaga kita, tenaga joran ini akan menguras ya ikan itu. Jadi kalau dia bisa narik lengkung itu nggak mudah. Mas Kik aja kesulitan tadi. Tapi ya secara prinsip dia memiliki kelenturan dan fast taper ya. Ataupun ketika kita lakukan lemparan ya, popping itu ada istilah chugging ya. Ketika kita melakukan sentakan chugging ya, pas itu popper di atas air. Jadi umpannya itu langsung pop dengan sempurna, nggak terasa lemas di ujung jorannya. Jadi efek spring back atau lenturan balik. Nah, lenturan balik tuh akan bantu bener itu. Jadi spek ini sadis ini. Sadis banget untuk di kelasnya ya. Jadi kalau generasi pertama dulu ya dia masih menggunakan holokarbon biasa dan maksimal dragnya 20 sampai 25 kilo. Artinya ini ada peningkatan drastis ya dari generasi 1 ke generasi kedua. Dari segi kapasitas maksimal drag Jetsu GTX Hunter ini jadi 32,5 kilo. Jadi ya, secara otomatis juga ini memberikan rasa aman, percaya diri ekstra saat strike ya, menahan gempuran dari Giant Reveille. Bagi kita angler ada PD, tapi sekali lagi ya ingat-ingat jangan overbending juga ya. Oke, untuk ring guide-nya ini sudah premium. Jetsu nggak tanggung-tanggung ini upgrade-nya. Jadi sudah Fuji Alconite Jepang ring guide. Jadi sebelumnya masih generasi 1 menggunakan ring Fuji O ya standar. Jadi buat kita yang sering main casting atau popping pakai PE tebal, ini licin banget ini. Keramiknya ya. Jadi keramiknya itu licin banget tuh. Ini akan memperlancar kita mau lemparan ya, aliran senar ya. Nah, dia juga berfungsi ini membuang menyerap panas ya, membuang panas gesekan. Ini dampaknya apa? Ketika gesekan hasilnya besar, saat retrieve, lagi chugging popper ataupun memang fight, ya sudah pasti nih PE kita nggak keriting. Yang pasti kalah PE kita, bukan ini, dan putus. Jadi gesekan itu ya kalau ring biasa ya seperti itu. Intinya ring guide-nya sudah sangat mumpuni ya untuk menahan gesekan senar PE besar. Yang pasti dengan Fuji Alconite ini dia high durability karena dia salt water resistant. Ya balik lagi nanti perawatan. Nah, ini ya teman-teman lihat ya, ada Fuji itu. Nah, di sini ada tulisan Fuji ya, Fuji tuh sampai atas tuh. Ini Fuji full ya. Nah, ring guide-nya 1 2 3 4 5 6 7 plus 1 8 ya. Itu kelebihan spek ya, material maupun komponen yang diberikan Jetsu di GTX Hunter generasi kedua ini. Khususnya yang Mas Kik review hari ini adalah TE46. Nah, yang terpenting sob ya, harganya ini sangat terjangkau untuk di kelasnya. Kelas popping, heavy fishing ya, dengan fitur tadi EM3, carbon, X-ray pull, kemudian Fuji full ya, desainnya keren,
ini di kisaran 600 sampai 700 ribuan. Nah itu, jadi kalau Mas Gig sempat riset, ini rata-rata di atas 1 juta ya, dengan 600 sampai 700 ribu ya, tergantung online shopnya dan diskon yang teman-teman ini jauh lebih ramah di kantong kita. Nah, jadi kesimpulannya, dengan kisaran harga yang masih sangat terjangkau, upgrade dari generasi 1 ke generasi kedua itu sudah bukan cuman lip service, kosmetik, tapi benar-benar peningkatan performa struktural. Secara struktural benar-benar ditingkatkan. Jadi Joran ini ya pas banget, cocok untuk kita yang hobi atau mau coba seperti Mas Gig, main happy duty dengan teknik popping atau happy casting, berburu GT, Giant Trevally Monster, Tenggiri Monster, atau monster laut karang dangkal lainnya, tanpa bikin dompet kita jebol, sob. Nah, menurut kalian, seandainya miliki Joran Jetsu ini, real ukuran berapa yang sobat-sobat akan pasangkan? Ya, tolong tulis di kolom komentar ya, sob. Nah, Mas Gig sendiri seperti yang disampaikan tadi, memasangkan ini dengan real Daiwa, ya, SAL 3. Jadi selain murah, ya dia punya backbone yang kuat, kelenturan yang pas, sensitivitas tinggi, ringan, ya, nyaman, ya pasti ya. Tadi dari pas nempel di ketek, oh pas banget. Ya, ideal lah menurut Mas Gig ya, dengan tampilan seperti ini dipadukan dengan real Sultan kata orang. Minusnya mungkin berat ya, tapi imbang ya. Tuh 850. Nah, ini sama PE, ini udah full PE, 850 gram. Coba. Tuh. Sekarang kita tambah. Nah. Tuh jadinya. 1 kilo 1 on dengan popper 100 gram. Ya 1,2 kilo, sob. Mungkin kekurangannya ya bagi Mas Gig ya, minusnya mungkin berat, sob, untuk teknik popping. Tapi kalau bicara Joran ini termasuk ringan loh. Tuh 2,5 on. Tuh hampir 3 on tuh. Termasuk ringan karena untuk spek sejenis rata-rata 350 sampai 400 gram Joran seperti ini. Joran popping ya. Ini pasti melelahkan. Ya, berat. Jadi kalau teman-teman punya reel lain yang nggak seberat Daiwa ya mungkin lebih cocok, lebih pas. Kalau Mas Gig yalah, ya lumayan berat. Ya berat, tapi ringan ya untuk kantong. Ya yang pasti coba aja ya. Kalau udah di atas laut itu lupa segalanya ya, di atas kapal, lempar. Ya semoga fisik masih tetap prima ya, trip nanti. Oke, sob. Mungkin itu saja review kali ini. Semoga bisa menambah wawasan ya, bisa jadi referensi juga untuk teman-teman yang belum, mungkin lagi masih mencari Joran happy fishing popping. Ini bisa jadi satu list ya, masuk list, bisa nanti dipertimbangkan juga. Dan semoga ya bermanfaat video ini untuk kita semua. Salam senta, mantap.